Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam pembelajaran matematika. Nah, materi hari ini adalah lanjutan dari yang sebelumnya, yaitu tentang penyelesaian masalah program linier. Oke, silakan simak video ini sampai selesai. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan program linier serta menafsirkannya. Untuk menyelesaikan masalah pada program linier, ada beberapa langkah yang harus kita kerjakan. Antara lain, yang pertama, kita harus membuat dulu model matematikanya. Yang kedua, jelas menggambar daerah penyelesaian. Setelah itu, kalau memang gambarnya mempunyai titik potong, berarti kita harus mencari dulu titik potongnya dengan cara eliminasi. Yang keempat, menentukan nilai optimumnya. Nilai optimum di sini tergantung soal. Nanti kalau soalnya disuruh mencari yang maksimum, berarti kita mencari nilai maksimum. Kalau disuruh mencari yang minimum, berarti kita mencari nilai minimum. Dan yang terakhir, kita harus menyimpulkan dari penyelesaian yang sudah kita buat. Oke, next, langsung saya ambilkan contoh. Misalkan ada sebuah soal kontekstual atau masalah, sebuah pesawat dengan rute Jakarta-Surabaya dalam satu kali pemberangkatan dapat mengangkut penumpang paling banyak 90 penumpang yang terdiri dari kelas bisnis dan kelas ekonomi. Penumpang kelas bisnis boleh membawa bagasi 12 kilo dan kelas ekonomi 10 kilo. Daya angkut bagasi hanya 1000 kilogram. Harga tiket kelas bisnis 800.000 dan kelas ekonomi 700.000. Yang ditanyakan pendapatan maksimal maskapai tersebut. Nah, langkah pertama untuk membuat model matematika kita harus melakukan permisalan yang mana yang menjadi variabelnya. Yang paling gampang mengetahui yang mana variabel, lihat di bagian akhir kalimat. Di sini ada kalimat yang memuat harga, artinya di situ adalah yang menjadi nilai jualnya. Harga tiket kelas bisnis 800.000 dan kelas ekonomi 700.000. Artinya di situ yang menjadi variabelnya adalah banyak tiket kelas bisnis dan banyak tiket kelas ekonomi. Ini yang kita jadikan sebagai variabel. Oke, next. Kita langsung bikin modelnya. Di sini katanya tadi daya angkutnya dapat mengangkut penumpang paling banyak 90. Artinya di jumlah sini jumlah penumpangnya adalah 90. Nah, pertanyaannya kenapa di sini satu-satu? Kan kemarin pada saat model matematika sudah dijelaskan ya. Satu-satu di sini artinya maksudnya satu jenis itu kelas bisnis, yang satu jenis lagi itu adalah penumpang kelas ekonomi. Next. Kalimat berikutnya, penumpang kelas bisnis boleh membawa bagasi 12 kilo. Artinya di sini untuk kelas bisnis itu bisa mengangkut 12 kilo dan kelas ekonomi yang Y ya, Y-nya dapat mengangkut 10 kilo. Dan daya angkut bagasi 1000 kg. Nah, ini dia. Tinggal kita buat model matematikanya. Yang ini 1x ditambah dengan 1y sama dengan 90. Tapi bagaimana cara menentukan tandanya? Lebih dari atau kurang dari? Perhatikan baik-baik kalimatnya. Paling banyak 90. Kalau paling banyak 90 artinya nggak mungkin dong penumpangnya lebih dari 90. Berarti tandanya kurang dari. Next. Yang ini, dari mana ketemu 6x plus 5y? Perhatikan baik-baik pada bagasi. 12, 10, 1000. Masing-masing bisa disederhanakan dibagi dengan 2. Jadi 12 dibagi 2. 6x, 10 dibagi 2. 5y dan 1000 dibagi 2, 500. Untuk tanda ya sama.
Dari angkut bagasi hanya 1000 kg, artinya tidak mungkin jumlah angkutan kita melebihi 1000, berarti tandanya kurang dari sama dengan. Dan yang pasti kita tambahkan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Apa itu X dan Y lebih dari sama dengan 0? Jelas karena banyak tiket yang terjual tidak mungkin negatif. Artinya kita batasi nilainya lebih dari sama dengan 0. Dan ingat, yang namanya model matematika ada yang namanya fungsi objektif. Fungsi objektif itu adalah fungsi yang memuat tujuannya. Tujuannya adalah kita di sini melakukan perhitungan pada pendapatan maksimal. Berarti fungsi objektifnya adalah harga tiketnya tersebut karena itu yang mempengaruhi pendapatan. Berarti 800.000 X ditambah dengan 700.000 Y. Nah, itu boleh disederhanakan. Kita simpan dulu nolnya, 5, jadinya 8X tambah 7Y untuk memudahkan perhitungan. Oke, next kita ke langkah kedua ya. Langkah kedua itu adalah membuat daerah penyelesaian atau DP. Bukan DP Persik ya. Kita cari dulu titik-titik potongnya. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya sama dengan 90. Kalau Y-nya yang 0, berarti X-nya 90. Ini nggak usah saya jelaskan panjang lebar ya, karena kemarin kan udah juga dijelaskan. Oke, ini titiknya 0,90 dan 90,0. Kita hubungkan menggunakan garis penuh. Kenapa? Karena di situ ada memuat tanda sama dengan. Next, garis yang kedua, 6X plus 5Y kurang dari sama dengan 500. Ini dia titiknya 0,100 dan 500 per 6,0. Kita hubungkan juga menggunakan garis penuh karena di situ tandanya kurang dari sama dengan, ada sama dengannya. Next, kita lakukan uji titik pada garis pertama. Oke, ini favorit kalian nih, uji titiknya 0,0. X-nya kita ganti dengan 0, Y-nya juga diganti dengan 0. Jadinya 0 kurang dari 90, ini benar ya, karena benar otomatis berarti titik 0 ini bersih, jangan diarsir. Arsirnya kemana? Benar, ke atas. Yang ini lagi, garis kedua. Garis kedua itu juga sama, 0 kurang dari 500, kita substitusi ke sini. Benar kan? Kalau benar, otomatis yang kita arsir bagian atasnya. Bagian 0 harus bersih. Tadi ada juga pertidaksamaannya X lebih dari 0. Pertanyaannya, lebih dari 0 itu daerahnya di kiri sumbu ya atau di kanan? Good job, daerahnya ada di kanan, berarti ini yang harus bersih. Berarti arsirannya ke kiri. Terakhir, Y lebih dari 0. Y lebih dari 0 itu daerahnya ada di atas sumbu X atau di bawah. Ayo, lebih dari 0 itu positif. Benar, ada di atas, otomatis yang kita arsir adalah yang bawah. Maka ketemulah daerah penyelesaiannya di sini, daerah yang paling bersih. Udah selesai nih tahap kedua, kita masuk ke tahap ketiga. Ini tadi gambarnya ya, DP-nya ada di situ. Nah, perhatikan baik-baik, di gambar ini ada perpotongan dua garis. Di situ titik potongnya belum kita ketahui. Cara mencari titik potongnya kemarin sudah diajarin caranya, tinggal kita eliminasi dua garis itu. Kita eliminasi, ini garis pertama X plus Y sama dengan 90, garis keduanya 6X plus 5Y sama dengan 500. Kali ini saya mau menghilangkan Y ya, berarti saya kalikan dengan koefisien dari Y ini. Yang atas dikali 5, yang bawah kali 1, ditukar. Oke, next dikali semua, X dikali 5, 5X, Y dikali 5, 5Y, 90 dikali 5, 450. Yang bawah karena dikali 1, berarti tetap nggak berubah. Kita kurangkan. 5X dikurangi 6X, min X, 5Y dikurang 5Y. Awas aja kalau ada yang jawab habis ya, itu jelas 0. Yang ini 450 dikurangi 500, negatif 50. Min bagi min plus, jadi X-nya sama dengan 50. Ketemu X, tinggal cari Y. Saya ambil persamaan 1 yang atas. Karena X-nya tadi udah dapat 50, berarti X-nya saya ganti dengan 50.
Nah, langkah ketiga yaitu menentukan nilai optimum fungsi objektif. Ini gambarnya tadi ya. Sudah ada titik-titik pojok di situ. Nah, fungsi objektif yang sudah kita tentukan pertama tadi yaitu fx, y sama dengan 8x plus 7y. Kita tinggal substitusikan titik yang pertama, 0,90. Artinya x-nya kita ganti dengan 0, y-nya diganti dengan 90. Berarti 8 dikali 0 ditambah 7 kali 90. 8 dikali 0, ya, ditambah dengan 7 kali 90, hasilnya 630. Next, titik yang kedua, 50,40. Artinya x-nya kita ganti dengan 50, y-nya diganti dengan 40. 8 dikali 50, 400, ditambah 7 kali 40, 280. Hasilnya 680. Titik yang terakhir nih, 500 per 6,0. Artinya x-nya kita ganti dengan 500 per 6 dan y-nya diganti dengan 0. Tinggal dikalikan, 8 dikali 500, 4000 bagi 6, hasilnya 667. Nah, karena yang ditanya tadi adalah pendapatan maksimal, dari ketiga nilai di sini, menurut kalian mana yang paling maksimal? Yang paling maksimal itu berarti nilainya paling tinggi ya? Bener, yang paling maksimal yang ini, 680. Nah, tinggal kita simpulkan. Jadi, pendapatan maksimal maskapai tersebut adalah, dan yang harus diingat, pendapatan maksimalnya bukan 680 loh. Kalian harus ingat, tadi pada saat menentukan fungsi objektif, kita nyimpan nolnya 5 kan? Artinya di sini pada saat kalian menyimpulkan, nolnya harus ditambahin juga 5. Jadi pendapatan maksimalnya adalah 68 juta rupiah. Dan pesawat tersebut memperoleh keuntungan maksimal dengan menjual ini 50 tiket bisnis dan 40 tiket kelas ekonomi. Jadi seperti itu cara menyimpulkan dan menafsirkan penyelesaian dari program linier. Oke, demikian video untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materinya. Kalau ada masalah silahkan boleh ditanyakan. Oke, sekian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.